Renungan Hari Jumat 28 Januari 2022. Pesta peringatan Santo Thomas Aquino, Imam dan Pujangga Gereja. Kerajaan Allah seumpama biji benih dan biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Bacaan pertama diambil dari kitab kedua Samuel bab 11 ayat 1-2, ayat 4a, ayat 5-10a, ayat 13-17. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 4 ayat 26-34. Saudara-saudariku terkasih, salah satu tujuan kehadiran Yesus dan perutusan para murid ke seluruh dunia adalah menghadirkan kerajaan Allah. Pergilah ke seluruh dunia, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah digambarkan Yesus dengan perumpamaan benih dan biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Dalam perumpamaan ini, Yesus menekankan secara pasti dan jelas proses penaburan benih, biji sesawi, sampai tumbuh dan menghasilkan buah. Apa kira-kira yang mau ditekankan dan diharapkan Yesus bagi kita dari sabdanya hari ini? Tuntutan menghadirkan kerajaan Allah adalah tuntutan bagi manusia. Manusia dituntut keberanian dan kesiapannya untuk percaya, melakukan tindakan, beraksi, menaburkan benih, menaburkan biji sesawi, menaburkan sabda Allah kepada dunia. Tuntutan di sini adalah menaburkan benih kepada dunia, mewartakan sabda Allah kepada manusia. Keyakinan Allah dan Yesus di sini adalah kepastian dan hasil yang dihasilkan oleh benih yang ditaburkan itu. Sabda itu akan hidup. Sabda itu akan mengeluarkan daun. Sabda itu akan bercabang dan menghasilkan buah sampai matang dan akhirnya menjadi sumber hidup bagi dunia dan bagi makhluk ciptaan yang lain. Dalam dunia yang menerima taburan sabda itu akan mengalami kehidupan baru. Manusia, para murid tak perlu cemas, tak perlu takut dan gelisah dengan proses tumbuhnya benih di dalam hidup manusia. Entah proses itu lama, cepat atau lambat, namun benih itu akan tumbuh dan menghasilkan buah yang berlimpah bagi kehidupan manusia maupun makhluk ciptaan lainnya. Saudara-saudariku terkasih, gambaran perumpamaan benih dan biji sesawi ini menekankan keterlibatan manusia secara khusus para murid, termasuk semua orang Kristiani, untuk siap menaburkan sabda Allah. Allah dan Yesus menuntut manusia, para murid, untuk membantunya melakukan tindakan menaburkan sabda Allah agar bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuntutan di sini adalah sabda yang diterima oleh seseorang, oleh seorang murid, bukan diperuntukkan bagi dirinya, tetapi bagi dunia, bagi orang lain. Maka manusia sebagai pendengar dan pelaku sabda juga memiliki kewajiban untuk menaburkan, membagikan sabda itu kepada orang lain. Proses pertumbuhan sampai menghasilkan buah dalam dunia, dalam hati manusia digerakkan oleh Allah sendiri. Tugas kita saat ini yang paling utama adalah melatih diri kita menjadi penabur sabda Allah, mewartakan sabda cinta kasih itu kepada sesama kita. Proses tumbuhnya tidak instan, kadang cepat, lambat, lama menghasilkan buah, namun yang pasti bagi kita adalah kita harus menaburkan benih itu.
Yang pasti bagi kita adalah benih itu akan tumbuh. Benih itu akan menghasilkan buah kebaikan, buah kegembiraan, kasih, dan hidup bagi makhluk ciptaan lain maupun bagi manusia sendiri, sesama kita sendiri. Tugas kita adalah menaburkan benih sabda Allah. Allah dan putranya sendiri melalui peran Roh Kudus, sabda yang ditaburkan manusia akan mengalami kesempurnaan hidup dan buah. Percayalah pada Allah dan segala kehendak-Nya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Santo Thomas dari Aquino, doakanlah